Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Akhirnya, kedua kekuatan bergabung untuk serangan lain terhadap kelompok, kata penguasa kuil. Jadi dua pihak yang berbeda berusaha membunuh mereka, keduanya adalah bagian dari grup, Six Style menarik napas dalam-dalam. Dengan kata lain, dua nenek moyang pengkhianat, kata Li Qiye. Dia pikir fakta serangan lama adalah kegagalan total, jebakan terhadap nenek moyang kuno yang bertopeng sebagai upaya untuk membunuh Ding Tian. Seharusnya ada selusin nenek moyang atau lebih, dua di antaranya adalah pengkhianat, ini agak tidak terduga. Nenek moyang ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik, terutama Gao Yang dan Xian Baihui. Beberapa berpartisipasi dalam ekspedisi sebelumnya dan berdiri di puncak tiga abadi. Pertempuran ini mengakhiri mereka semua. Penguasa kuil menghela nafas. Lalu, dia tidak bisa menahan keinginan untuk tahu lebih banyak. Setelah kehancuran nenek moyang, kekuatan kedua memulai serangan terhadap yang pertama, melukai lawan. Yang pertama tidak punya pilihan selain melarikan diri, tetapi karena saya tidak menonton secara langsung, saya berspekulasi bahwa itu adalah situasi mendekati kematian, katanya. Aku ingin tahu siapa mereka, dia bergumam. Setelah pertempuran, nenek moyang kuno berhenti muncul, mereka yang menyadari rencana mereka berasumsi bahwa mereka telah jatuh ke tangan Ding Tian, kebenarannya jauh dari itu, mereka jatuh ke sekutu mereka. Bagaimana dengan senjatanya? Li Qiye bertanya. Itu masih di sana. Kekuatan pertama mencoba merebutnya menggunakan hukum pasar, tetapi setelah tusukan dari belakang, orang itu melarikan diri dan tidak bisa menerimanya, katanya. Kekuatan kedua adalah orang yang menyapu bersih medan perang dan mengambil senjatanya, dia berspekulasi. Tidak, yang ketiga datang sebelum yang kedua bisa mencari senjata, juga sangat kuat, katanya. Kamu tidak tahu siapa? Dia bertanya. Saya sudah lama menjadi hantu dan tidak mengenali orang ini, meskipun senjata Gao yang menakutkan, pedang orang ini benar-benar mengerikan, dia selesai sambil melirik Li Qiye. Memang, Li Qiye setuju. Semua kekuatannya masih terselubung di sarungnya, tetapi karena aku seorang ahli senjata, aku merasakan bahwa itu adalah pedang terkuat di dunia, dia melanjutkan. Leluhur yang terpencil dan pedangnya, pasti itu dia. Dia dikenal tak terkalahkan dengan itu, dia berseru. Saya tidak bisa membantah itu, dia berkata, kekuatan kedua mengenali kedatangannya dan langsung melarikan diri, tidak ada yang tersisa di medan perang saat itu. Apakah dia datang untuk membantu nenek moyang kuno? Dia bertanya-tanya, mungkin mengejar seseorang, kata Li Qiye. Para pengkhianat, dia pikir ini agak mungkin. Apa alasan rencana ini? Untuk membunuh kelompok Gao Yang dan membuka jalan. Li Qiye berkata, atau mereka hampir terungkap. Orang mati tidak dapat diselidiki, itu akan menjelaskan penampilan Desolate Ancestor, dia mengerti maksud Li Qiye. Selusin tersangka pada awalnya, tidak bisa menyelidiki lebih lanjut dengan mereka mati, Li Qiye terkekeh. Saya melihat dua rencana. Satu membunuh nenek moyang sementara yang lainnya adalah upaya untuk tetap bersembunyi, katanya. Kekuatan kedua adalah yang paling cerdas, memanfaatkan keadaan dan melenyapkan semua orang sebelum bersembunyi, kata Li Qiye. Saya bertanya-tanya mengapa semua kerahasiaan ini diperlukan, katanya. Itu aspek yang paling menarik, itu pasti masalah yang menghancurkan bumi yang membutuhkan kerahasiaan, kata Li Qiye. Jika leluhur terpencil terlibat, mungkin itu berkaitan dengan surga hidup dan mati, katanya. Tidak ada seorang pun di antara nenek moyang kuno yang berada di level ini, Li Qiye menyeringai, hanya 3 yang abadi. Ya, nenek moyang, ketika tidak menghitung diri Anda sendiri, hanya 3 makhluk abadi yang berada di level ini, kemudian, teror tertinggi datang tetapi terbunuh, kurasa 6 tempat penebusan harus disertakan juga, katanya.
6 tempat penebusan tidak bisa bersembunyi atau menipu satu sama lain, Li Qiye menggelengkan kepalanya. Siapa lagi yang sekuat ini setelah jatuhnya 3 makhluk abadi? Dia bertanya-tanya. Jadi kekuatan tingkat abadi, dia berkata dengan lembut. Betapa lucunya, sangat awal juga, kata Li Qiye. Jadi kamu tahu dari mana asalnya, progenitor? Dia bertanya. Itu tidak berasal dari kultivasi, kata Li Qiye. Bukan dari kultivasi. Dia menemukan ini mengejutkan. Ya, dan aku tidak tahu bagaimana ketiga makhluk abadi itu buta terhadap ini, Li Qiye berkata dengan ekspresi serius. Jadi pada akhirnya, 2 orang yang selamat adalah pengkhianat, dia berkata dengan emosional. Kelompok Gaoyang adalah yang paling brilian, dihiasi dengan eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya di Three Immortals, mereka kemungkinan besar tidak menyangka akan menghadapi hasil yang menyedihkan ini, meninggal di lokasi yang tidak diketahui tanpa cerita yang tertinggal. Tunggu, seharusnya ada 1 orang yang selamat, katanya. Lain, dia menjadi bersemangat. Jadi siapa yang berhasil keluar? Sixtile bertanya dengan penuh semangat. Ingat, saya tidak hadir di medan perang, ketika kekuatan kedua meletus entah dari mana, nenek moyang menemukan diri mereka dalam situasi berbahaya, salah satu dari mereka langsung meledak sendiri dan yang paling penting, orang itu bisa menggunakan hukum pasar hantu untuk menghilang, cukup cepat sehingga saya tidak bisa melacak, kata penguasa kuil. Jadi pengguna hukum hantu kedua, kupikir hanya hantu besar yang bisa menghilangkan semua jejak seperti itu, katanya. Ya, hanya utusan dan raja hantu, secara teori, saya juga pengecualian, katanya. Kamu bukan satu-satunya yang menonton saat itu, kata Li Qiye. Ya, nenek moyang, saya juga melihat penonton di luar medan perang, bisa jadi orang yang hidup atau hantu, katanya. Apakah kamu memperhatikan hal lain? Dia bertanya. Orang itu datang setelah dimulainya pertempuran dan tidak berpartisipasi, memilih untuk bersembunyi secara diam-diam, aku hanya melihat karena hubunganku dengan hukum, tetapi itu masih merupakan sensasi lemah yang berlangsung selama sepersekian detik, katanya. Pasti kuat, dia bergumam karena orang itu mampu menghindari hukum di wilayah ini. Belum tentu, bisa jadi pemahaman yang kuat tentang hukum hantu dan menemukan celah, katanya. Mungkin hantu besar lain sepertimu, katanya. Jika mereka menemukan celah yang tepat, tentu saja, mereka bisa menghindari evakuasi, katanya. Apakah Anda memiliki seseorang dalam pikiran? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kebanyakan hantu besar lebih suka menjaga jarak dari hukum karena sifatnya yang bermata dua, semakin dekat dengan hukum, semakin banyak batasan, seperti Ghost Monarch yang sepenuhnya berasal dari hukum, tidak ada yang bisa lepas dari pasar hantu, penebusan tidak mungkin, katanya. Aku belum pernah mendengar hantu besar membayar biaya untuk kebebasan, katanya. Yang lebih lemah, tentu saja, sama seperti bagaimana pedagang yang hidup memilih untuk menjadi hantu, hantu juga bisa kembali hidup, dia berkata, hanya saja itu tabu untuk berlarian berbicara tentang subjek ini. Kurasa beberapa transaksi dirahasiakan, dia setuju. Lebih sulit bagi hantu besar untuk pergi, bahkan jika saya bukan penguasa kuil, saya harus membayar harga yang proporsional, lebih baik tinggal sebagai hantu, katanya. Saya mengerti, dia berpikir bahwa banyak hantu tampaknya memiliki pengalaman yang luar biasa, mungkin itu tidak terlalu buruk. Siapa yang terbaik dalam menghindari hukum di pasar? Dia melanjutkan penyelidikan. Seharusnya utusan dan penguasa kuil, tetapi yang pertama adalah yang terbaik dalam hal itu, katanya. Harus ada catatan kapan Anda terhubung dengan hukum, kata Li Qiye. Saya terhubung agak terlambat, segala sesuatu sebelumnya kabur tetapi aku masih memiliki beberapa kenangan, tidak seperti Ghost Monarch, dia berkata, Fog Emissary adalah yang terakhir dan termuda. Bagaimana dengan yang lain? 6 Gaya bertanya, utusan emas kemungkinan besar adalah yang tertua, jadi waktu koneksinya pasti sebelum pasar hantu, katanya. Tanah Soulcast, Li Qiye menjawab.
Baik saat itu atau bahkan sebelumnya, tidak mungkin dilacak, penguasa kuil berkata, yang berikutnya adalah iblis, orang ini suka memburu mereka yang mencoba menemukan identitas aslinya. Dan air, dia bertanya, air itu unik, ada sesuatu yang aneh tentang asal-usulnya tetapi dia menyukai dan melihat pasar di rumahnya, dia berasimilasi yang tercepat dari hantu agung, masa depannya cerah di sini, katanya. Dia bisa menjadi bos nanti, Li Qiye berkomentar. Maksudmu mengganti Raja Hantu, bangsawan muda? Dia bertanya, ini bukan di luar pertanyaan, utusan adalah bagian dari hukum, satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka adalah makhluk hidup, kata Li Qiye. Benar, itu adalah hukum atau tiruan dari hukum hantu, Tuan Kuil mengangguk. Bagaimana dengan utusan tanpa nama, yang paling misterius? Dia bertanya padanya. Tidak ada catatan tentang utusan ini, mereka tidak dihapus jadi saya berspekulasi tidak ada transaksi antara Nameles dan pasar hantu, katanya. Tidak ada transaksi tapi masih hantu besar. Tunggu, bisakah Nameles menjadi pembudidaya biasa? Dia bertanya, seharusnya menjadi hantu, dan itu adalah transformasi sukarela, bukan transaksional, dia menjelaskan. Aku bertanya-tanya mengapa, dia bergumam. Hukum berbeda ketika itu bukan pasar hantu, tidak ada transaksi yang tidak menyiratkan kurangnya keinginan, dan itu bisa menjadi pengejaran orang lain, kata Li Qiye. Apakah seseorang akan berubah menjadi hantu untuk keinginan orang lain? Dia bertanya, ini adalah pemikiran yang menarik, mungkin bukan pengejaran orang lain tetapi pengejarannya sendiri, kata Li Qiye. Sekarang saya bingung, apa bedanya di sini? Itu hanya transaksi biasa, menjadi hantu karena keinginan sendiri, katanya. Belum tentu, itu celah, Li Qiye menyeringai. Bagaimana? Dia bertanya, saya tidak perlu menggunakan kekerasan untuk berurusan dengan hukum, saya juga bisa menipu mereka, saya dapat menggunakan avatar Dao sebagai pengganti, jadi saya dapat melakukan transaksi apapun di sini tanpa menjadi hantu, masalahnya adalah, tidak semua orang bisa melakukan ini dengan benar, kata Li Qiye. Bisakah aku melakukan sesuatu seperti ini ketika aku memiliki kultivasi saya? Dia bertanya. Li Qiye menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, tidak, dirimu yang lama masih jauh dari mencapai level ini, persyaratan untuk avatar Dao tinggi dan jika Anda entah bagaimana memiliki kemampuan atau metode khusus untuk membuatnya, konsekuensinya masih tinggi selama pertukaran yang sebenarnya. Bangsawan muda, jadi kamu mengatakan mungkin ada avatar Dao di pasar. 6 Gaya bertanya, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Kaisar Agung, dan tidak dekat dengan saat ini, itu akan terjadi selama masa Soul Castle ketika celah ini ditemukan, kata Li Qiye. Apakah Anda mengacu pada Jiao Heng dan Bai Hui? Apakah ini yang biasa mereka keluarkan pada akhirnya? Dia bertanya, bisa jadi ini, tapi harganya masih sangat tinggi, kata Li Qiye. Apakah Jiao Heng atau Bai Hui datang dengan ini? Itu akan menjelaskan bagaimana Bai Hui bisa lari bebas nanti, kata penguasa kuil. Orang lain mengetahuinya terlebih dahulu, dan keduanya menemukan rahasia ini dan bereksperimen dengannya. Bai Hui adalah orang yang membayar harganya, Jiao Heng mendapatkan apa yang dia inginkan dan melarikan diri lebih dulu, kata Li Qiye. Dan itulah mengapa Bai Hui mengejar Jiao Heng setelah keluar, katanya. Nenek moyang seperti Bai Hui tidak mungkin cukup bodoh untuk dijual, oleh karena itu, keduanya pasti telah bekerja sama dalam rencana ini, itu berakhir dengan Bai Hui kesal pada Jiao Heng karena mengambil semua barang baik. Mereka hanya bermain-main, paling-paling, Jiao Heng menginginkan sesuatu, namun, yang pertama menyadari ini pasti memiliki rencana besar, mata Li Qiye menyipit. Orang seperti itu mengerti hukum pasar, mungkin nenek moyang yang memancing kelompok di sini, kekuatan pertama meletus. Dia bertanya, sepertinya mungkin, mengingat kedatangan mereka, seseorang dalam kelompok memiliki pemahaman yang sempurna tentang pasar hantu, membukanya dan membimbing mereka ke Heavenfall, penguasa kuil menambahkan.
Orang itu mengandalkan pengetahuan mereka tentang pasar hantu dan menerapkannya ke dalam penyergapan untuk melenyapkan semua nenek moyang, katanya. Adapun yang kedua, tentu lebih kuat dari yang pertama, selain itu, aktor yang lebih baik juga, kata Li Qiye. Apa tujuannya? Untuk menggunakan pertempuran ini sebagai cara untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Dia bertanya, melangkah sejauh ini untuk membuat rencana yang sempurna untuk disembunyikan, ada dua penjelasan. Pertama, musuh yang kuat di jalan, atau, kata Li Qiye. Atau, dia melanjutkan, atau orang itu telah melakukan sesuatu yang berdosa dan tidak dapat dimaafkan, kata Li Qiye. Berdosa. 6 gaya bertukar pandangan dengan penguasa kuil. Apa yang bisa lebih berdosa daripada memberantas kerajaan atau sekte? Banyak kaisar telah melakukan ini sebelumnya tetapi tidak perlu bersembunyi, kata penguasa kuil. Dari perspektif manusia, membasmi kerajaan adalah dosa yang tidak dapat dimaafkan, namun, para pembudidaya telah melakukan banyak pembunuhan. Aku tidak bisa menemukan apapun. Apakah itu membantai manusia atau membunuh kaisar, katanya. Pernahkah kamu mendengar tentang leluhur api? Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Leluhur api. Six Style tidak menyadarinya. Leluhur api kedua. Ekspresi penguasa kuil berubah. Leluhur api tidak ada artinya jika dibandingkan, kata Li Qiye. Jadi apa itu? Penguasa kuil mengerti niat Li Qiye. Merencanakan dan berpartisipasi dalam pembunuhan makhluk abadi, Li Qiye melirik ke langit. Pertempuran dengan 3 makhluk abadi. Six Style berseru sebelum menenangkan diri, saya mendengar itu melibatkan Mosi dan 2 pembudidaya mengerikan lainnya. Apakah ada yang melihatnya secara langsung? Kata Li Qiye. Perang pembantaian abadi berlangsung untuk waktu yang lama dan memuncak dalam pertempuran antara 3 makhluk abadi melawan Mosi, transformasi jahat, dan kaisar hantu, itu menghancurkan dunia 3 abadi yang lama dan membentuk yang sekarang. Mosi hanyalah katalisatornya, seseorang telah menunggu lama dan membuat semua orang lengah, kata Li Qiye. Jadi penyergapan, dia bertanya, penyergapan saja tidak aneh, Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya hanya terkesan dengan kemampuan akting dan kesabaran, jenis dao yang tersembunyi begitu lama, orang-orang terdekat dengan orang ini tidak tahu. Nenek moyang, 3 dewa selalu didambakan, mungkinkah itu orang luar? Tuan Kuil bertanya, orang luar akan melakukan pekerjaan yang ceroboh, tidak, ini penduduk asli, Li. Qiye tersenyum, hanya penduduk asli yang tahu langkah yang tepat untuk menghilangkan semua rintangan tanpa diketahui. Membunuh 3 makhluk abadi, sungguh ambisi besar, Six Style menarik napas dalam-dalam. Lebih dari 3 makhluk abadi, jika bukan karena beberapa keterbatasan, kata Li Qiye. Aku tidak bisa memahami siapa itu, kata 6 gaya. Pasti seseorang yang dekat dengan 3 makhluk abadi, penguasa kuil tahu tentang era ini. Tapi ketiga makhluk abadi itu akan tahu, kan? Katanya, leluhur api adalah kasus yang serupa, seorang pengkhianat, kata penguasa kuil sambil melihat Li Qiye. Aku mengerti, jadi meskipun pekerjaan yang sempurna dalam bersembunyi, leluhur yang solor pasti telah menemukan sesuatu, itu sebabnya dia datang mencari, dia menyadari sesuatu yang lain. Dia datang terlambat dan orang itu bisa lari tepat waktu, kata Li Qiye. Dan tidak ada tersangka yang tersisa karena semua orang sudah mati, kata penguasa kuil. Pelaku di balik semuanya adalah nenek moyang kuno tetapi sekarang, semua tersangka sudah mati, pelakunya mengambil identitas baru dan bersembunyi lagi. Waktu yang berlalu bermanfaat bagi dalang ini, Li Qiye tersenyum. Kamu ingin menangkap pelakunya, bangsawan muda? 6 gaya bertanya. Saya tidak bisa melewatkan plot yang begitu menarik, saya ingin tahu seberapa besar kesabaran dan kemampuan yang dimiliki orang ini, Li Qiye berkata sambil tersenyum. Nah, inilah saatnya untuk menyimpulkan hubungan yang menentukan ini, Li Qiye kemudian menoleh ke arah penguasa kuil dan berkata, Nenek moyang, aku tidak akan melupakan rahmatmu. Pria yang gembira itu bersujud. Berdengung,
Li Qiye meletakkan telapak tangannya pada penguasa kuil, menyebabkan retakan terbentuk. Ah! Tuan kuil berteriak kesakitan, tampaknya hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, rasa sakitnya terbukti terlalu berat bahkan untuk orang besar seperti dirinya. Cahaya primordial bergerak dari telapak tangan Li Qiye ke celah-celah, membentuk garis emas, tubuhnya mengeras dan tampak diukir dengan marmer emas, akhirnya mengambil warna perunggu. Ketika Li Qiye mundur, tubuh batu penguasa kuil kembali menjadi daging dan darah, namun, Six Style merasakan bahwa di bawah dagingnya ada bingkai yang terbuat dari baja, perkasa dan cukup tangguh untuk mengatasi rasa sakit apapun. Penguasa kuil memperhatikan kondisi fisiknya yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada di dunia ini yang bisa menghancurkannya. Pergi sekarang, Li Qiye melambai. Dia bersujud sebelum kembali ke dada naga. Dedak, kekuatan kesengsaraan melilit dirinya lagi, membuatnya menyatu dengan naga. Kali ini, dia merasakan kenyamanan alih-alih rasa sakit saat kekuatan mengalir melalui tubuhnya. Dia menyadari seperti inilah seharusnya, perpaduan sempurna tanpa rasa sakit, dia menjerit gembira, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Meskipun dia menggunakan kekuatan kesengsaraan di masa lalu, menggunakannya datang dengan reaksi yang tak tertahankan tanpa potensi untuk melarikan diri. Dia meraung dan kembali ke puncak gunung. Li Qiye tersenyum dan pergi dengan Kaisar 6 Gaya. Ledakan. Cahaya menyilaukan meletus dari kuil Dark Moon, menarik perhatian semua orang, itu tampak seperti bunga yang mekar dan melepaskan rona merah. Penonton merasakan ketakutan saat dua aura kekaisaran yang kuat bertabrakan, gelombang kejut memancar ke seluruh pasar dan membuat orang terbang. Apa yang terjadi? Banyak ahli tidak bisa menangani tekanan dan menjadi membeku. Teori mendongak dan melihat dua sosok agung di kuil Dark Moon. Seorang kaisar menyerang kuil. Seorang tembakan besar berkomentar. Enlao dan Kaisar Yang Rune, banyak yang mengenali mereka. Pada awalnya, mereka mengira keduanya bertarung karena konflik saat ini antara Enigma dan Immortal Suppression. Selain itu, semua menginginkan rumput yang dikenal sebagai Dark Moon Heaven Touch tumbuh di sana. Sedetik kemudian, pembudidaya yang kuat menyadari ada yang tidak beres, kedua kaisar melepaskan semua vitalitas dan pohon anima mereka tetapi tidak menyerang, hanya berdiri diam dan diterangi oleh lampu merah yang mekar. Sinar seperti sutra individu melingkar di sekitar mereka dan membentuk dua kepompong, kekuatan mereka gagal menghalangi proses aneh ini. Mengubahnya menjadi mayat kering, sebuah tembakan besar menarik napas dalam-dalam. Tidak juga, senarnya aneh, seorang kaisar menganggap cahaya itu parasit, tampaknya menyerang dua pembudidaya yang terperangkap. Ini pengambil alihan, seorang dewa yang sunyi berkata. Enlao dan Yang Rune sama-sama kaisar puncak, lebih rendah dari beberapa kaisar di Xin, hal ini membuat orang menyadari betapa berbahayanya Dark Moon. Mereka masuk ke rumput, apa yang terjadi? Kata seseorang. Pengambil alihan hanya terjadi setelah kalah, bagaimana dimulai sebelum kesimpulan. Hukum pasar tidak seperti ini, seorang kaisar yang berpengetahuan luas berkata. Mereka ditakdirkan, ini menjadi konsensus orang banyak. Tali putih melilit dua kaisar puncak tanpa terbantahkan, aura kekaisaran dan kekuatan anima tidak memengaruhi mereka. Apakah ini benar-benar akhir dari dua kaisar puncak? Tidak ada yang berani mendekati kuil yang berbahaya. Istirahat. Namun, sebuah tebasan mengiris langit dan meninggalkan gambar abadi, itu ditujukan ke pusat kuil, sumber lampu merah. Kaisar bencana. Penonton meneriakkan gelar penyerang, seorang pria berambut putih melancarkan serangan. Ledakan. Kuil bergetar hebat dan cahaya meredup setelah tebasan pertama. Ini melemahkan penindasan yang dipaksakan pada dua kaisar puncak, memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuatan anima terkuat mereka melawan tali putih. Sayangnya, ini hanya berlangsung sedetik sebelum cahaya kembali dengan intensitas tinggi, menelan seluruh kuil, kekuatan yang meningkat merusak semua afinitas di dekatnya. Aegis bencana.
Disaster mengambil sikap defensif dengan pedangnya, pedang petir mengelilinginya untuk menghentikan cahaya. Cahaya entah bagaimana merusak pedang petir juga, tali putih muncul entah dari mana dan melingkar di sekitar pedangnya, ingin merangkak ke tangannya. Sial, ekspresi disaster memburuk saat dia mengayunkan pedangnya dengan kuat sebelum mundur ke jarak yang aman. Dia mendarat di luar kuil, cukup jauh untuk tidak terpengaruh oleh lampu merah dan tali putihnya. Semua orang memiliki perasaan tidak menyenangkan saat menatap kekuatan yang tidak diketahui ini, situasinya tidak berubah untuk Kaisar Puncak. 6 gaya yang baru saja kembali dari jurang dengan baik menganalisis situasinya dan berkata, perjudian belum berakhir, mengapa pengambil alihan dimulai? Enlau telah berusaha untuk mendapatkan rumput untuk perpanjangan hidup, ini membutuhkan pembayaran mahal atau bertaruh melawan bait suci, kalah taruhan berarti kehilangan segalanya. Namun, tampaknya belum ada kesimpulan dengan taruhan, belum lagi pembudidaya, bahkan hantu pun menganggap ini aneh. Oh, apa ini? Li Qiye tertarik dengan senar putih. Hanya dengan satu langkah, dia muncul di dalam kuil Dark Moon. Siapa itu? Penonton terkejut melihat pengunjung baru. Itu yang terpilih, Li Qiye. Mayoritas mengenalinya. Dia menginginkan lebih banyak keuntungan. Sebuah tembakan besar bergumam, mengingat sisik Li Qiye kembali ke dataran naga. Tidak ada petir kesengsaraan di Dark Moon, bisakah dia melakukan sesuatu? Orang lain menggerutu. Jika dia adalah orang yang dipilih oleh surga, segalanya mungkin, kata seorang penggemar. Bam! Lampu merah melonjak ke arahnya, merusak segala sesuatu di sepanjang jalannya menjadi cairan busuk. Tali putih muncul entah dari mana dan mencoba menyerang Li Qiye, inilah yang dia inginkan, jadi dia meraihnya. Mereka berjuang seperti cacing dan mengeluarkan suara aneh saat cahaya primordialnya membedah dan memasuki mereka. Mereka merasa terancam dan langsung meledak, tidak hanya yang berada di dekat Li Qiye tetapi juga kepompong yang melilit dua kaisar puncak, lampu merah juga surut ke kedalaman kuil dalam sekejap mata. Kita lihat saja, Li Qiye mengejar dan menghilang, meninggalkan kerumunan yang bingung. Apa yang terjadi? Orang-orang tidak mengerti mengapa senar putih hancur dan perginya cahaya, selain itu, kemana Li Qiye pergi? Bam! Enlau yang dibebaskan dan Kaisar Yang Rune bertukar pandang, mereka mengingat pengambil alihan tadi dan bergidik. Itu datang tiba-tiba dan tidak sesuai dengan hukum hantu, membuat mereka lengah. Bersambung,